الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini merupakan kitab adab dan akhlak yang terkait dengan batin dan lahiriah seseorang. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dalam Babul Yakini wa Tawakkul, bab tentang al-yakin dan tawakal. Hadis yang akan kita bahas yang merupakan hadis yang ke-74 ini, hadis yang pertama dalam bab, telah kita bacakan dan terangkan ya, berikan syarah secara panjang lebar pada pertemuan yang lalu dan tidak sempat kita nukilkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Taib. Oleh karena itu kita bacakan ulang hadis ini, setelah itu kita bawakan beberapa fawaid yang bisa kita petik dari hadis ini. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala saat membawakan hadis yang ke-74 ini, fal awwalu, hadis yang pertama, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada beliau dan ayahnya. Qala, kata sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uridat alayyal umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat, disodorkan kepadaku umat-umat, yakni diperlihatkan ya, diangkat ya di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kudrah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiahnya wallahu alam. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahta wa ma'ahu ar-rahtu ar-ruhaitu. Lalu kata Nabi SAW, saya melihat seorang Nabi dan bersamanya rombongan kecil. Ya, bilangannya tidak sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan seorang Nabi lagi dan bersamanya seorang dan dua orang, artinya 1-2 orang. Ya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi lagi sedangkan tidak ada bersamanya seorang pun. Ya. Jadi diperlihatkan, ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat yang ada dari zamannya Nabi Nuh ya sampai hari kiamat, ditampakkan di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi yang hanya memiliki pengikut bilangan jari. Sedikit pengikutnya. Ada juga di antara mereka 1-2 orang pengikutnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tugasnya para da'i, tugasnya para penyampai agama adalah
menyampaikan agama, menyampaikan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tujuan kita untuk mengumpulkan jamaah. Ya. Bukan tujuan kita untuk mengumpulkan jamaah. Bukan tugas kita sebagai seorang dai memperbanyak jamaah. Ya, walaupun kalau banyak pengikut kita bagus sebenarnya, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Tapi tujuan kita selalu diingat menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut banyak atau sedikit itu bukan urusan kita. Ya. Ini manhaj dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tugas mereka menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang mengikutinya adalah sedikit, bahkan tidak ada di antara manusia yang mengikutinya. Jadi dakwah para nabi dan rasul bukanlah dakwah mengikuti selera masyarakat. Seperti yang kita lihat pada masa kita sekarang ini, banyak di antara dai-dai berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah tajmi'un nas, hanya sekedar mengumpulkan manusia. Padahal ini bukan tujuan kita, ya. Tujuan kita adalah mengajarkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia berada di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang memperhatikan keadaan para nabi yang memiliki pengikut-pengikut yang sedikit, tiba-tiba diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan manusia yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Id rufi'a li sawadun 'azimun." Tiba-tiba diangkat kepadaku jamaah, ya, kelompok yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, lalu aku pun mengira bahwa mereka ini adalah umatku. Ya. Karena mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pernah mendapatkan wahyu bahwa ya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan banyak jumlahnya sampai di akhir zaman. Tapi belum pernah melihat secara langsung bagaimana banyaknya ya pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diangkat di hadapan beliau rombongan manusia yang sangat padat, sangat banyak ini, beliau mengira bahwasanya inilah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Walakin anzur ilal ufuki, akan tetapi pandanglah kepada ufuk, yakni yang lain. Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun, lalu saya pun memandang yakni ke arah ufuk yang diisyaratkan, ya. Fa idza sawadun 'azimun, kemudian tiba-tiba ada rombongan manusia yang sangat banyak. Ya. Fa idza di sini namanya idza al-fujaiyah, ya. Idza al-fujaiyah bermakna tiba-tiba. Dia bukan idza syartiyah yang membutuhkan, ya, fi'il syarat dan jawab syaratnya. Tapi dia di sini adalah namanya idza al-fujaiyah. Menunjukkan tiba-tiba, ya, sekonyong-konyong. Taib. Faqila li undur ilal ufukil ukhra. Lalu dikatakan lagi kepadaku, pandanglah ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun 'azimun, tiba-tiba ada rombongan manusia yang sangat banyak. Faqila li, lalu dikatakanlah kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannata.
Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka 70.000 orang yang akan memasuki surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Tanpa hisab dan azab, tanpa perhitungan dan siksaan. 70.000. Ya. Taib. Ini merupakan ya berita gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika itu. Tiba-tiba beliau bangkitnya, thumma nahadha, kemudian beliau pun bangkit, fadakhala manzilahu, lalu beliau memasuki rumahnya. Karena rumahnya Nabi itu menempel di masjid. Jadi ada namanya al-khukhah, ya, pintu tembus masjid, itu juga pintu rumah. Jadi satu pintu ya. Pintu rumah itu juga pintu masjid. Itu namanya khukhah, ya. Dalam istilah yang digunakan di masanya Nabi SAW. Tiba-tiba beliau bangkit, masuk ke rumahnya melalui pintu tersebut, ya. Fakhadun nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Lalu ya berbincang-bincanglah manusia, ya mereka apanya ya sibuk ya berbincang-bincang tentang orang-orang yang memasuki surga tanpa hisab dan adab. Ya, asik mereka. Siapa ya? Siapa kira-kira yang masuk dalam golongan tersebut? Faqala ba'duhum, lalu berkatalah sebagian di antara mereka, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saja mereka ini adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kayaknya ya. Karena kita ini yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada beliau. Yang paling mengerti agama ini adalah kita ini, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian waqala ba'dhum, dan berkata lagi sebagian di antara mereka, fala'allahumul ladzina wulidu fil islami. Barangkali saja mereka ini adalah orang yang dilahirkan di dalam Islam, falam yusriku billahi syai'an. Lalu mereka ini tidak menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah, yakni dalam beribadah. Dia tidak melakukan kesyirikan. Seperti anak-anak kecil yang dilahirkan dalam Islam, kemudian mereka meninggal di masa kecilnya, sehingga mereka tidak berdosa, tidak melakukan maksiat. Lalu mereka meninggal di atas kesucian fitrahnya, berada di atas tauhid. Mungkin ini ya. Ya. Jadi mereka memberikan ya pendapat-pendapat dalam perkara ini, wa dzakaru asya'a, kata Ibnu Abbas, dan mereka pun juga menyebutkan perkara-perkara yang lain, penafsiran-penafsiran yang lain tentang siapa di antara mereka yang mendapatkan keutamaan ini. 70.000 orang yang diberikan keutamaan memasuki surga tanpa hisab dan adab. Ya. Jadi mereka asik ya memberikan tanggapan-tanggapan dan penafsiran seperti ini ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ya perbincangan mereka ramai di masjid ya. Karena dinding rumahnya dengan masjid dekat, terdengar ya perbincangan mereka. Ya, dan Nabi SAW itu adalah orang yang sangat penyayang kepada manusia, tidak ingin membiarkan para sahabatnya bingung dalam perkara itu, maka beliau keluar menemui mereka. Faqala, seraya beliau bersabda, man ladzi takhuduna fi. Ya, perkara apa yang kalian perbincangkan tentangnya? Fa akhbaruhu, lalu mereka pun mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
wahai Rasulullah, Anda tadi bersabda begini, akan ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada di antara kami yang menyatakan mereka adalah para sahabat, ada juga yang menyatakan mereka adalah orang yang dilahirkan di dalam Islam, kemudian dia mati tanpa ada dosa, tanpa melakukan kesyirikan. Ya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, yakni memberikan jawaban yang tepat siapa yang dimaksudkan di situ. Kata Nabi SAW, humul ladina la yarkuna wa la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah. Ya. Tidak meruqyah dan tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyaruna, dan tidak pula mereka bertatayyur. Yakni merasa sial karena hari atau tempat. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ya. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang akan memasuki surga tanpa hisab dan azab. 70.000 orang yang diberikan keutamaan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat-sifatnya mereka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Hanya saja di sini sudah kita terangkan bahwa lafaz la yarkuna, tidaklah mereka meruqyah, ini adalah lafaz yang dhaif. Lafaz yang lemah karena dia adalah lafaz yang syadz istilahnya dalam ilmu hadis. Ya, lafdzun syadzun. Yaitu apa namanya, lafaz yang diriwayatkan oleh seorang thiqah menyelisihi ya thiqah yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya. Ya. Dan ini adalah riwayat apanya, lafaznya Muslim. Ya, jadi apanya lafaz ini la yarkuna, ini lafaz yang dhaif. Jadi sifatnya mereka humul ladina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ya. Taib. Kemudian ya ada tambahan riwayat yang lain bahwasanya mereka ini la yaktawun. Mereka tidak apa namanya berkai. Ya, kai itu mengobati diri dengan cara dicos. Tahu cos ya, dicos dengan besi panas. Jadi misalnya ini, anggaplah ini besi panas ya, sudah dipanasi di atas api. Kemudian ada luka kita tidak sembuh-sembuh, ya. Di masa dahulu itu diobati dengan cara dicos, ya. Ditempelkan besi panas ini supaya ya, apa namanya, penyakitnya di sini nih hilang. Tapi biasanya itu tidak dilakukan oleh manusia pada masa itu kecuali dalam kondisi yang sangat darurat sekali. Tidak ada lagi jalan keluar kecuali itu. Dan mereka biasanya lebih yakin bahwasanya penyakit yang dialami akan sembuh dengan kai tersebut. Ya. Sama juga tadi la yastarkun, mereka tidak meminta diruqyah. Ya, dan biasanya pada masa itu orang mengandalkan ruqyah. Jadi hatinya mereka punya ketergantungan ya, keterpautan dengan apa nih ruqyah, dengan kai. Seakan-akan ruqyah dan kai ini yang merupakan penentu kesembuhan mereka. Seakan-akan tidak ada lagi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, ya dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti dalam hadis ini karena akan menghilangkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena ini bertentangan dengan tawakal. Ya. Bertentangan dengan tawakal. Mestinya seorang itu ketika mengharapkan kesembuhan, dia mengharapkan kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jangan dia menoleh kepada sebab.
Sebab itu bukan penentu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita dapati ada orang yang diruqyah tapi juga tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang dicos tangannya, anggota badannya, tapi juga tidak sembuh-sembuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya urusan kesembuhan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba tidak pantas dia menggantungkan harapannya untuk sembuh kepada sebab-sebab ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan bagi umatnya menggunakan metode-metode yang seperti ini, ya. Metode-metode yang seperti ini. Ya. Bukan apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah pengobatan yang makruh. Iya. Pengobatan yang makruh karena apanya mengurangi nilai tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga sifatnya mereka adalah wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Mereka tidak merasa sial dengan apanya, dengan makhluk. Ya. Asalnya kata tatayyur jamaah sekalian ini digunakan untuk orang yang merasa sial dengan burung. Makanya diambil dari kata toyir, burung. Tatayyara itu diambil akar katanya dari kata burung, toyir. Tatayyara artinya merasa sial dengan burung. Ya. Tapi kemudian istilah tatayyur ini berkembang bukan hanya merasa sial dengan burung, tapi semua perasaan sial dengan sebab adanya makhluk, adanya waktu, adanya tempat yang dengannya seorang merasa sial, maka ini termasuk tatayyur, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara. Ya, bukanlah termasuk di antara kami orang yang bertatayyur. Ada orang misalnya ya meninggal di atas mobilnya merasa sial. Ya, misalnya dia supir PT-PT ya. Meninggal di atas PT-PT-nya biasanya dia merasa sial ya. Ini tidak boleh seperti ini. Pada malam-malam tertentu misalnya ada burung gagak lewat di atas rumahnya sambil mengeluarkan suara. Atau misalnya burung hantu lewat di malam Jumat ya. Itu dianggap sesuatu yang sial ya Mas kalian oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti akidah yang benar. Ini semua adalah bentuk tatayyur. Ya. Atau ada orang misalnya di hari kematian bapaknya dia tidak mau berangkat safar misalnya. Ini juga bentuk tatayyur yang dilarang di dalam agama kita. Karena seakan-akan makhluk-makhluk ini yang mendatangkan madarat kepada seorang hamba, ya bukan lagi Allah yang mendatangkannya, tetapi seakan-akan dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menghilangkan atau paling tidak mengurangi tawakalnya seorang hamba dan juga tauhidnya seorang hamba. Ya, mestinya dia hanya meyakini bahwasanya segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dan kesialan itu berdasarkan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak mendapatkan ya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwasanya ya seorang mendengarkan burung maka dia akan sial. Orang yang mati di atas mobilnya mendatangkan kesialan. Tidak ada keterangan yang seperti ini. Ya. Atau misalnya ada orang yang posisi rumahnya berada di tusuk sate ya. Pas ya jalanan seperti di Alauddin itu ya, pertemuan antara Petarani dengan Alauddin itu ada namanya tusuk sate ya, pas di lampu merah. Katanya posisi rumah yang seperti ini katanya posisi rumah yang sial. Ini semua adalah keyakinan jahiliyah yang tidak dibenarkan di dalam agama kita karena bertentangan dengan tawakal dan tauhid yang ada di dalam agama kita. Ya.
Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi seorang muslim ya, itu hendaknya menghindari semua bentuk-bentuk perbuatan atau keyakinan yang mengurangi tawakal kita. Oleh karena itu Nabi katakan di akhir sabdanya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka orang-orang ini bertawakal. Faqama Ukasah bin Mihsanin, lalu bangkitlah sahabat Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Faqala, seraya dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhu. Katanya, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku di antara mereka. Faqala anta minhum, kata Nabi SAW, engkau termasuk di antara mereka. Ya, dia minta supaya termasuk dari kalangan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Langsung ketika itu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabat Ukasah ini memang orang yang pantas ya, dan memang dia termasuk kalangan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Tsumma qama rajulun akharu, kemudian bangkitlah laki-laki yang lain. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Dia juga katakan, doakan ya, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah menjadikan aku juga termasuk di antara mereka ini. Ya. Apa jawabannya Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasatu. Ukasah telah mendahuluimu dalam perkara itu. Ya. Ini jawaban dari Nabi SAW, jawaban yang sangat ya beretika, tidak menyakiti perasaan sahabat ini. Ya. Jadi dia sudah didahului oleh Ukasah. Kemungkinan ya sahabat yang terakhir ini tidak digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, mungkin saja karena dia bukan bagian dari mereka. Mungkin pernah meminta diruqyah, mungkin ya pernah bertatayur, mungkin pernah berkai ya, mengobati diri dengan cara cos ya, atau mungkin pernah bertatayur ya. Karena di masa jahiliyah banyak orang-orang yang jatuh dalam keyakinan ya batil yang seperti ini. Atau mungkin jemaah sekalian, orang ini termasuk dari kalangan ya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tapi Nabi SAW tidak menyatakan seperti apa yang beliau katakan kepada Ukasah untuk menutup pintu jangan sampai semua sahabat yang hadir ketika itu satu persatu minta didoakan ya, wahai Rasulullah saya juga, akhirnya tidak ada habis-habisnya. Ya, makan waktu. Sementara Nabi capek misalnya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya. Faidah yang dapat kita petik dari hadis ini, atau kita takhrij dulu hadisnya. Taib. Ya. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis 6541. Kemudian Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis 220. Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis 2446. Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis 2448. Abu Awanah dalam kitabnya Al-Musnadul Mustakhraj pada nomor hadis 311. Iya. Belum masuk waktu ya? Belum ya? Baik. Adapun faedah yang bisa kita petik dari hadis ini jamaah sekalian, ya. Di sini ada sejumlah faedah, kita akan nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi. Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi rahimahullahu taala.
Kata beliau di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhithus Sajjaj, Al-Bahrul Muhithus Sajjaj, pada jilid 5 halaman 502, fi fawaidihi, tentang faidah-faidahnya hadis ini. Minha, diantaranya adalah bayanu anna sumratan min hadhil ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Di antara faidahnya hadis ini adanya penjelasan bahwa sekelompok dari kalangan umat ini, yadkhulunal jannata bighairi hisab, akan memasuki surga tanpa hisab. Ya, apalagi azab. Ya. Apalagi azab. Taib. Jadi di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa sekelompok dari kalangan umat ini akan memasuki surga tanpa hisab. Iya. Jadi tidak ditanya-tanya lagi ya, langsung disuruh masuk surga. Masya Allah ya. Nah, ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Karena memang juga syaratnya luar biasa. Ya, syaratnya orangnya tidak pernah meminta diruqyah, ya, tidak pernah berobat dengan cara cos, kai, ya, tidak pernah bertatoyur, ya. Mereka orang-orang yang tinggi tawakalnya, ya. Taib. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa minha bayanu karamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbih azza wa jalla. Di antara faedahnya hadis ini adanya penjelasan tentang kemuliaan Nabi di hadapan Tuhannya azza wa jalla, ya, di hadapan Tuhannya azza wa jalla. Haitsu tafaddalallahu ta'ala ala hadhil ummati, ala hadhihi sumrati min ummatihi, haitsu tafaddalallahu ta'ala, di mana Allah Ta'ala memberikan karunia, memberikan keutamaan, ala hadhihi sumrati, atas rombongan, ya, min ummatihi, dari umatnya ini, ya, atas rombongan dari kalangan umatnya ini. Jadi itu karomah, ya, kemuliaan ya Nabi SAW di depan Rabbnya. Fa'adakhalaha al-jannata bighairi hisabin, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab, ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, ya, karunia Allah atasmu itu sangatlah besar. Ini potongan ayat dari surah An-Nisa, ayat 113, ya. Jadi ya, Nabi mendapatkan keutamaan, kemuliaan, ya, di mana umatnya sebagian di antara mereka yang punya tauhid yang tinggi, tawakal yang tinggi, diberikan keutamaan khusus, ya, tidak menderita di padang mahsyar, langsung disuruh masuk surga. Masya Allah ya. Makanya seorang muslim, ya, jangan bergampangan ya minta diruqyah supaya dia dapat ini, ya. Kemudian yang ketiga, wa minha bayanu fadli hadhil ummati. Di antara faidahnya hadis ini adalah, ya, adanya keutamaan umat ini, bayanu fadli hadhil ummati bi barakati nabiyha sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keberkahan nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keberkahan nabinya, nabi mereka, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keberkahannya Nabi, di mana beliau diberikan umat, ya, dengan keutamaan besar seperti ini. Kalau umatnya dapat seperti ini, tentunya Nabi juga lebih utama, ya, karena mereka
Karena Nabi SAW tentunya adalah ya Rasul Muwahhidin, ya, pemimpin para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Raisul Mutawakkilin, ya, raisnya, ya, kepalanya, ya, pimpinannya orang-orang yang bertawakal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi katanya, ya, adanya penjelasan keutamaan umat ini dengan keberkahan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yadkhulu adadun katsirun minhum al-jannata, di mana jumlah yang besar di antara mereka akan memasuki surga. Min ghairi ayyuhasabu, tanpa mereka dihisab. Ya. Tanpa mereka dihisab. Kemudian faidah yang keempat, wa minha, di antara faidahnya hadis ini, anna fihi isbatal hisabi fil akhirati 'alal a'mali. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penetapan hisab. Di akhirat 'alal a'mali, atas amalan-amalan. Jadi amalan-amalan kita nanti akan dihisab, ya. Jadi dalam hadis ini terdapat penetapan hisab di akhirat atas amalan-amalan. Jadi semua amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dihitung kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada di antara manusia yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian faidah yang kelima, wa minha, di antara faidahnya di sini, anna julla al-ummati yuhasabuna ala a'malihim. Bahwa kebanyakan umat ini akan dihisab atas amalan-amalan mereka. Wa hadzal hisabu yanqasimu ila qismaini, dan hisab ini kata beliau terbagi menjadi dua jenis. Hisabu ardin wa hisabu munaqashatin, yaitu hisab, ya, pemaparan dan hisab munaqashah, ya, perdebatan, ya. Jadi mereka dihisab dengan cara dipamerkan, diperlihatkan amalan-amalannya. Ada juga orang yang dihisab dengan cara munaqashah. Ya, dia didebat. Ya. Kenapa kau melakukan begini hari ini? Tanggal sekian di tempat ini. Ya Allah, saya begini. Iya, kenapa kau lakukan seperti itu? Bukankah kamu sudah tahu bahwasanya seorang muslim tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi dia mengajukan, ya, berbagai uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada semacam diskusi, ada, ya, perdebatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, ya. Jadi ini bentuk hisab nanti pada hari kiamat, ya. Bentuk hisab pada hari kiamat. Ada dua jenisnya, ya. Pertama, dipaparkan, diperlihatkan kepadanya amalan-amalannya. Ya. Ada di antara mereka yang disiksa gara-gara maksiat yang pernah dia lakukan. Ada juga di antara mereka diperlihatkan setelah itu diampuni dosa-dosanya. Ya, amalan-amalannya juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung, jamaah sekalian. Tapi ada orang-orang yang diberikan kemuliaan seperti dalam hadis ini, mereka tidak melalui proses yang seperti ini. Dan hisab yang dilakukan di padang mahsyar nanti ini akan memakan waktu yang sangat lama. Manusia akan berdiri, jamaah sekalian, sekitar 50.000 tahun, ya. Mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Taib, ini sebagaimana yang disebutkan ya di dalam sebagian hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang keenam, wa minha husnu talattufin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa karimu akhlaqihi, dan kemuliaan akhlaknya beliau. Haitsu lam yakul lirrajulil akhari, di mana beliau tidak mengatakan kepada laki-laki yang kedua, innaka lasta minhum, sesungguhnya kamu bukan termasuk di antara mereka. Nabi tidak bilang begitu. Bal ajmalal jawaba, bahkan beliau mengglobalkan jawaban. Faqala, saraya Nabi berkata, sabaqaka biha Ukasyatu, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Nabi tidak ingin menyakiti perasaannya, ya. Li'alla yang kasira qalbuhu, agar tidak kecewa hatinya. Fahada misdaku qaulihi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah pembenaran bagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar di atas akhlak yang agung. Ya, jadi Nabi tidak ingin menyakiti perasaannya nih, sahabat ini yang kedua ini ya. Maka Nabi memberikan jawaban yang sifatnya umum atau global. Iya. Taib. Kita adani dulu, kemudian kita lanjutkan faedah berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama As-Saidani dalam kitabnya Al-Mafatih, jilid 5 halaman 309, wa hadza tahridun linnasi 'alal musara'ati fil khairati. Hadis ini adalah dorongan bagi manusia untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Hadis ini dorongan bagi manusia untuk bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Karena tentunya jamaah sekalian, seseorang diberikan keutamaan masuk surga tentunya ya dengan sebab amalan-amalan mereka. Dan tentunya amalan yang terbesar dalam perkara ini adalah akidah dan keimanan yang kuat di dalam hati kita. Ya. Taib. Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, Innal anbiya'a alaihimus salatu wassalam, ini dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, jilid 1 halaman 548. Innal anbiya'a alaihimus salatu wassalam, sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam, laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum, tidaklah seluruhnya ya ditaati oleh kaumnya. Bal ba'dhum lam yuti'hu ahadun min qaumihim, bahkan sebagian di antara mereka ada yang tidak ditaati oleh seorang pun dari kalangan kaumnya. Ya. Wa ba'dhum ata'ahu ar-rahtu, sebagiannya lagi ada yang hanya ditaati oleh rombongan kecil. Wa ba'dhum ata'ahu ar-rajul war-rajulani, sebagiannya lagi ditaati oleh 1-2 orang. Wanzur anna Nuhan alaihi salatu wassalam makatha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman. Perhatikanlah, sungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di tengah kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Artinya 950 tahun beliau tinggal berdakwah. Yudzakiruhum billah wa yad'uuhum ilallah, mengingatkan mereka tentang Allah dan mengajak mereka kepada Allah. 950 tahun ya, Masya Allah. Kita kadang berdakwah hanya ya 45 tahun kalau umur kita ya misalnya 60 tahun, 70 tahun, paling maksimal kita berdakwah 45 tahun.
Itu pun kadang sebagian dai sudah banyak keluh kesahnya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mau bandingkan dakwah kita seperti kita di Indonesia ini, kita belum ada apa-apanya. Penderitaan, tantangan yang kita hadapi belum ada apa-apanya. Para nabi dan rasul terdahulu yang diutus menghadapi kaum yang ingkar, kaum yang memusuhi, kaum yang membenci, ya, tinggal di tengah mereka seorang diri, paling ada yang mendukungnya anaknya, istrinya, bahkan kadang anak istrinya juga tidak mendukung seperti Nabi Nuh. Ya, anak dan istrinya durhaka kecuali 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Ya, 3 orang inilah yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa di atas permukaan bumi ini. 3 orang ini ya. Taib. Mungkin mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya kepada orang tuanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai dai jangan terlalu terobsesi ingin menjadi dai sejuta umat. Ya. Bahwasanya kalau berdakwah harus ada yang mengikuti. Kalau tidak diikuti dia mengikuti masyarakat ya. Naudzubillah. Kita berdakwah jangan seperti itu. Itu bukan dakwanya para nabi. Ya. Jadi kita mengajak masyarakat untuk mengikuti agama Allah. Jangan justru kita sebaliknya yang mengikuti selera masyarakat. Ini kan susahnya di zaman kita ini ya. Orang ya kehilangan keikhlasan ketika dia berdakwah, bukan berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada ibadah, kepada tauhid, kepada ketaatan kepada apa-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengajak manusia untuk mencintai dirinya. Ya, menyenangi dirinya supaya banyak followernya, banyak yang like. Ya, kalau dia seorang YouTuber banyak subscribernya ya. Nah, ini semua merusak nilai-nilai dakwah kita. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faedah yang kedua disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, "Far-Rasulu alaihi salatu wassalam aktsarul anbiya'i tabi'an." Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak-banyaknya para nabi. Tabi'an dalam hal pengikut. Li'annahu mundu bu'itha ila yaumil qiyamati wan nasu yattabi'unah. Karena sejak beliau diutus sampai hari kiamat manusia akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pantas ya, karena memang umatnya Nabi ya adalah seluruh manusia ya setelah beliau diutus. Faedah yang berikutnya kita nukilkan di sini masih dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Riyadhis Shalihin jilid 1 halaman 550. Wa tiyaratu muharramatun. Tiarah merasa sial yakni dengan makhluk adalah perkara yang diharamkan. Ya. La yajuzu ahadun ayyatatayyara. Tidak boleh bagi seseorang untuk bertatayyur. Merasa sial, la bituyurin, baik itu dengan burung gagak kah, burung hantu kah, burung apa saja ya. Wala bi ayyamin, ataukah dengan hari-hari. Ada orang ya hari kematian orang tuanya dianggap sial, naudzubillah. Wala bisuhurin, dan tidak pula bulan. Sebagian orang bulan Muharram dianggap bulan sial. Naudzubillah ya. Padahal ini bulan suci ya. Bulan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW katakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Ya. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah yang bernama Muharram. Ini dibilang sial, naudzubillah. Padahal bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai ada di antara mereka masyarakat kita takut dia manjat pohon lah, panen
langsatnya, panen cengkehnya pada bulan Muharram. Katanya nanti bisa-bisa sial, jatuh, kualat, ya. Nah, ini semua adalah tatayur jahiliyah, ya, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Wala bi ghairiha, dan juga selainnya, ya, dan juga selainnya. Dan di sini beliau sebutkan bahwasanya sebagian bangsa Arab di masa jahiliyah itu bertatayur dengan bulan Syawal. Makanya Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sengaja beliau lakukan hal itu untuk, ya, merobohkan, ya, keyakinan jahiliyah tersebut. Ya, makanya alhamdulillah, ya, kaum muslimin pada hari ini sehabis lebaran, ya, menikah di bulan Syawal itu sangat bagus untuk menghapus ini, ya, menyalahi keyakinan jahiliyah yang menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Ya, sama dengan kita, kalau ada hari-hari yang dianggap manusia sial, kalian selisih mereka dengan perbuatan yang, ya, menghancurkan keyakinannya, ya. Jangan justru kita ikut juga takutnya. Ya. Di masa jahiliyah juga konon kabarnya ada yang merasa sial dengan hari Rabu, ya. Dianggap sebagai hari sial, naudzubillah. Bulan Safar itu bulan setelah Muharram, ya. Ya, dianggap sial oleh masyarakat jahiliyah. Nah, ini semua adalah keyakinan jahiliyah. Mereka anggap pemali kalau pergi safar, ya, hari Rabu, ya. Nah, ini pemali ini itu keyakinan jahiliyah. Tidak boleh kita bilang pemali kalau tidak ada dalilnya. Ya, malam Jumat, ya, harus bakar kemenyan. Pemali katanya kalau tidak bakar kemenyan. Siapa yang bilang? Ya, ya, pemali katanya kalau bikin rumah menghadap ke timur atau ke barat. Ada lagi yang bilang ke utara, ke selatan, ya. Semua ini adalah keyakinan jahiliyah, ya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya faidah, ya, berikutnya kita akan nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad Al-Amin Al-Urami. Muhammad Amin Al-Urami. Beliau katakan dalam kitabnya Al-Kaukabul Wahhaj pada jilid 5 halaman 151. Jam berapa ini? Sedikit lagi, ya. Taib. Kata beliau, wa fi hadza ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahatsati fi nususis syar'i. Di dalam hadis ini terdapat pembolehan munadharah, ya, diskusi. Fil ilmi apanya dalam hal ilmu. Wal mubahatsatu, dan saling membahas. Fi nususis syar'i, tentang nas syar'i, syariat. Ala jihatil istifadati wa idharil haqqi, dalam bentuk pengambilan faidah, mengambil faidah dan menampakkan kebenaran. Boleh kita diskusi, ya. Ya. Boleh kita adakan, ya, diskusi, ya. Bahkan mungkin sampai debat untuk menampakkan kebenaran, ya. Dan untuk dalam rangka mengambil faidah. Taib, saya pilih-pilihkan dulu. Faidah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Saya wasiatkan kepada para santri supaya beli kitab ini. Ini kitab syarah kitab tauhid yang luar biasa, ya. Banyak sekali faidah di dalamnya. Ya. Beli kitab ini, I'anatul Mustafid. Pada jilid 1 halaman 85 beliau katakan, fihi dalilun ala annahu la yuhtajju bil kathrati. Di dalam hadis ini terdapat dalil
bahwasanya tidak boleh berhujjah dengan banyaknya jumlah. Wa innama kana yuhtaju biman kana 'alal haqqi wa ma'ahu dalilu. Hanyalah dijadikan hujjah, ya kita berhujjah dengan orang yang berada di atas kebenaran. Wa ma'ahu dalilun, wa ma'ahu dalilu, dan bersamanya dalil. Walau kanu qalilina, sekalipun mereka ini sedikit. Walau kana syakhsan wahidan, sekalipun mereka ini satu orang. Ini yang pernah dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Al-jama'atu ma wafaqal haq. Al-jama'ah itu adalah suatu yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdaka, sekalipun engkau bersendirian. Ya. Itu namanya al-jama'ah, orang yang berada di atas kebenaran, ya. Walaupun dia bersendirian. Taib. Nah, ini pula yang ditegaskan ya di dalam Al-Qur'an, ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di permukaan bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, ini dalil yang merobohkan prinsip demokrasi. Ya, demokrasi kan suara terbanyak adalah suara Tuhan, suara kebenaran. Kalau kita di dalam Islam, walaupun seorang diri kalau dia benar, ya, menyelisihi banyak orang ini tidak ada nilainya. Ya. Taib. Jadi apanya, jumlah itu bukan sebagai barometer, ya. Benar tidaknya seseorang, ya. Taib. Kemudian ya faedah yang berikutnya, ya. Taib. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari kitabnya beliau lain, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 41. Ya, ini kitab juga bagus sekali, diajarkan di tengah masyarakat awam, ya. Karena terdiri dari poin-poin, ya, tidak terlalu panjang. Tapi faedah yang pertama kata beliau, fadilatu tahqiqit tauhidi wa thawabuh. Ya, keutamaan merealisasikan tauhid dan balasannya. Ya, balasannya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa hisab dan adab. Ya. Kemudian beliau sebutkan juga di sini tarkur ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhidi. Meninggalkan ruqyah dan kai, cos, termasuk ya perealisasian tauhid. Termasuk perealisasian tauhid. Baik. Kemudian kata beliau wa fihi alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara anna ukasata minas sab'in. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Ukasha ini termasuk di antara 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga, ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Iya, artinya beliau ini penduduk surga, ya. Orangnya masih hidup sudah tahu tempatnya di surga. Ya, faedah yang berikutnya fadilatu Ukashata bin Mihsanin radhiyallahu anhu. Keutamaan Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebenarnya masih, ya, ada beberapa faedah tidak sempat kita sebutkan semuanya karena waktu, ya, sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.